Dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi Anasari. Saya ingin NIM 8782344404. Ini saya ingin mempraktekkan tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, alat dan bahan: cermin datar, cermin cembung atau cermin cekung, lilin senter, sisir, kertas HPS, korek api. Langkah kerja: sinar datang dan sinar pantul pada permukaan cermin datar dan menghasilkan sudut datar dan sudut pantul memiliki jarak yang sama. Bayangan yang dihasilkan oleh pemantulan cahaya pada cermin datar memiliki ukuran yang sama besar dengan bendanya. Yang kedua, gambar jalannya berkesinar pada cermin datar. Yang ketiga, besar sudut datang 30 derajat dan sudut pantul 30 derajat. Nah, yang keempat, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar sama, maya, tidak nyata. Sama besar, sama tegak, jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin. Pemantulan cahaya pada cermin cembung: susulan lensa pada duduknya diletakkan di antara layar dan sumber cahaya. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki pemantulan cahaya berbentuk cembung. Lasim digunakan pada kaca spion. Cermin cembung juga bisa dipasang pada tikungan jalan agar pengguna jalan dapat melihat keadaan di tikungan di depannya. Yang C, pemantulan cahaya pada cermin cekung: susulan lensa pada duduknya diletakkan di antara layar dan sumber cahaya. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian pemantulan cahaya berupa cekungan biasa yang digunakan sebagai benda pemantulan cahaya pada cermin cekung senter: lampu sepeda, lampu motor, dan alat kerja senter. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung: benda di ruang 1, maya, tegak, diperbesar. Benda di ruang 2, nyata, terbalik, diperbesar. Benda di ruang 3, nyata, terbalik, sama besar. Benda di M, nyata, terbalik, diperkecil. Benda di F tidak terjadi bayangan karena berkas sinar pantul merupakan sinar sejajar atau bayang berada jauh tak terhingga. Jarak benda dengan jarak benda 5,5 cm, jarak bayangan 5 cm. Sifat bayangan yang dibentuk lensa cekung maya tegak diperkecil M sama dengan 0,4 kali dan terletak di antara 0 dan P1. Sifat bayangan yang dibentuk lensa cekung maya tegak diperkecil atau M sama dengan 0,4 kali dan terletak di antara 0 dan P1. B, sifat bayangan yang dibentuk lensa cekung maya tegak diperkecil M sama dengan 0,4 kali dan terletak di antara 0 dan F1. Kesimpulan: diraksi adalah penyebaran gelombang, contohnya cahaya. Karena adanya halangan semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau megikuhibiniu pada prisma lewat perbiasaan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya pulih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda sepanjang gelombang. Interferensi adalah interaksi atau gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak
bersifat membangun jika beda fase. Kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dan kedua gelombang tersebut. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Cahaya adalah paket partikel yang disebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.